Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah dan pelajaran berharga dari setiap kisah yang kami sajikan. Pernahkah Anda membayangkan, sebuah rahasia besar yang mampu mengguncang negeri, ternyata tersimpan di tumpukan kertas fotokopian di sudut pasar? Suara mesin fotokopi berdengung di sebuah kios kecil di Pasar Pramuka, Jakarta. Aroma kertas panas memenuhi udara. Jaka, seorang tukang fotokopi yang sudah belasan tahun bekerja di sana, menata tumpukan berkas yang baru selesai dicetak. Tangan kasarnya terbiasa dengan berat kertas dan suara berisik mesin. Tapi sore itu ada satu lembar yang membuatnya tertegun. Di antara tumpukan berkas itu, ia menemukan sebuah salinan ijazah dengan logo universitas ternama di Yogyakarta. Matanya terhenti pada nama yang tercetak jelas di sana, Mulyono. Nama itu langsung membuat dadanya berdegup lebih kencang. Seluruh negeri sedang ramai membicarakan dugaan ijazah palsu mantan pejabat itu, dan kini, selembar kertas di tangannya tampak seperti bukti yang bisa membakar situasi. Jaka mengamati lebih dekat. Ada kejanggalan yang sulit diabaikan. Kertasnya terasa berbeda, lebih tipis dan buram. Tanda tangan rektor terlihat seperti hasil cetak biasa, dan stempelnya tampak terlalu rata, seperti buatan printer. Seorang pelanggan yang datang mengambil berkas melirik ke arah meja Jaka. "Mas, itu bukan ijazahnya Mulyono yang lagi ramai itu, kan?" ucapnya sambil tersenyum, setengah bercanda. Tawa ringan pelanggan itu justru menambah rasa penasaran. Jaka menatap ijazah itu lama, sebelum akhirnya mengeluarkan ponselnya. Dengan gerakan cepat tapi hati-hati, ia memotret dokumen tersebut. Ia tidak tahu bahwa satu jepretan itu akan menjadi awal dari rentetan peristiwa besar. Beberapa jam kemudian, foto itu entah bagaimana sudah tersebar di media sosial. Dalam hitungan waktu singkat, tagar ijazah Mulyono palsu menjadi trending. Ratusan komentar memenuhi lini masa. Ada yang marah, ada yang curiga, dan ada pula yang menganggapnya hanya gosip. Namun yang pasti, kios fotokopi kecil di Pasar Pramuka kini mulai menjadi pusat perhatian. Pedagang sekitar mulai resah. Ada yang berbisik agar Jaka diam demi keselamatannya. Tapi arus informasi sudah tak terbendung. Kabar penemuan itu akhirnya sampai ke telinga Bareskrim Polri. Dan di suatu sore yang mendung, langkah berat mulai mendekati kios Jaka, membawa seragam lengkap dan kewenangan yang tak bisa ditolak. Langkah sepatu berderap mantap di lorong sempit Pasar Pramuka. Di antara hiruk-pikuk pedagang dan suara tawar-menawar, dua orang penyidik Bareskrim Polri berpakaian seragam lengkap berjalan lurus menuju kios fotokopi milik Jaka. Wajah mereka tegas, pandangan lurus tanpa senyum. Para pedagang yang melihat segera menyingkir, membiarkan mereka lewat. Jaka yang sedang menata kertas tersentak saat suara berat memanggil namanya. "Anda Jaka?" tanya salah satu penyidik sambil menunjukkan tanda pengenal resmi. Jaka mengangguk kaku. "Kami dari Bareskrim Polri. Kami minta Anda ikut ke kantor untuk dimintai keterangan terkait dokumen yang Anda temukan." Udara di kios itu seolah mendadak menipis. Beberapa orang yang sedang mengantri fotokopi menatap dengan rasa ingin tahu. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang langsung memotret dengan ponselnya. Jaka menelan ludah. Ia tahu penemuan ijazah itu bisa membuatnya diperiksa, tapi ia tak pernah membayangkan akan dijemput langsung dengan seragam resmi. Di dalam mobil dinas yang membawa mereka, suasana hening. Jaka memandangi jalanan yang berganti cepat di balik kaca. Di pikirannya berulang-ulang terbayang salinan ijazah itu, dengan semua kejanggalan yang ia lihat. Apakah benar itu palsu? Apakah ia baru saja menyentuh rahasia besar yang bisa mengguncang orang-orang berkuasa? Setibanya di gedung Bareskrim, Jaka dibawa ke sebuah ruang pemeriksaan. Ruangan itu sederhana tapi terasa menekan. Di atas meja, sudah ada map berwarna hitam dan sebuah alat pemeriksa dokumen. Penyidik yang mengantarnya berkata singkat, "Bapak serahkan dokumen asli yang ditemukan di kios, untuk diperiksa oleh ahli." Tak lama, pintu terbuka. Masuklah seorang pria berusia sekitar 50 tahun,
berkacamata tipis dan membawa tas kerja. Tubuhnya tegap meski rambutnya sudah beruban di sisi. Inilah Dr. Handoko, ahli forensik dokumen yang namanya sering muncul di berita nasional. Reputasinya terkenal karena pernah menjadi saksi ahli di berbagai kasus pemalsuan ijazah besar. Baik, mari kita lihat dokumen ini, ucapnya tenang. Ia mengenakan sarung tangan tipis, lalu mengambil salinan ijazah itu dengan hati-hati. Jaka mengamati setiap gerakannya, mata yang tajam, jemari yang memeriksa serat kertas, dan gerakan kepala yang sesekali mengangguk pelan. Lampu UV dinyalakan, memandikan kertas itu dalam cahaya kebiruan. Di bawah mikroskop forensik, Dr. Handoko mengamati setiap detail. Kadang ia mengerutkan kening, kadang mencatat sesuatu di buku kecilnya. Waktu terasa berjalan lambat. Jaka merasakan jantungnya berdebar tak karuan. 15 menit kemudian, Dr. Handoko meletakkan dokumen itu di meja dan menatap para penyidik. Saya sudah menemukan beberapa hal yang menarik, ujarnya pelan. Jenis kertas ini tidak sesuai dengan standar percetakan universitas resmi. Ada perbedaan tinta pada halaman tanda tangan, dan stempel ini bukan cetakan embos asli. Jaka terdiam. Penyidik saling pandang. Lalu Dr. Handoko melanjutkan, namun ada satu hal lagi yang harus saya periksa lebih detail. Tanda tangan pembimbing akademik di sini, sepertinya hasil scan, bukan tulisan tinta asli. Kalau dugaan ini benar, maka dokumen ini jelas tidak sah. Suasana ruangan mengeras. Semua orang tahu, jika hasil pemeriksaan ini terbukti, konsekuensinya akan besar. Dan nama yang tertera di ijazah itu bukan nama orang biasa. Ruangan pemeriksaan terasa sunyi, hanya suara kipas pendingin udara yang terdengar pelan. Dr. Handoko duduk dengan tenang, tapi tatapan matanya tajam seperti sedang membidik sasaran. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan alat pembesar khusus, lalu mulai memeriksa bagian tanda tangan di ijazah tersebut dengan lebih teliti. Perhatikan ini, katanya sambil menunjuk ke arah ujung tanda tangan. Lihat bagaimana ujung garisnya terputus dan tidak ada bekas tekanan pulpen. Pola ini khas hasil cetakan printer, bukan tinta asli. Penyidik yang berdiri di sampingnya mengangguk pelan, mencatat setiap temuan di lembar berita acara. Jadi, Anda yakin ini bukan tanda tangan asli? Tanya salah satunya. Yakin? Jawab Dr. Handoko tanpa ragu. Ditambah lagi, tinta stempel di sini tidak menempel merata pada serat kertas. Ini menunjukkan bahwa stempel tersebut kemungkinan hasil cetakan digital. Jaka yang duduk di ujung meja merasakan tenggorokannya kering. Ia tak menyangka penemuannya di kios fotokopi bisa membuka begitu banyak kejanggalan. Ia ingat betul, sore itu dokumen tersebut hanya terselip di antara tumpukan berkas biasa. Tapi sekarang, dokumen itu sudah menjadi barang bukti penting di hadapan polisi. Dr. Handoko menutup map berwarna hitam itu. Saya perlu memeriksa ini lebih lanjut di laboratorium. Tapi jika temuan awal ini sudah benar, maka ijazah ini tidak memenuhi standar autentifikasi dokumen akademik resmi. Penyidik mengangguk. Kami akan siapkan ruang khusus untuk pemeriksaan lanjutan. Dokter, kami minta hasilnya segera, karena kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Dr. Handoko berdiri, merapikan jasnya. Baik, saya akan bekerja cepat. Ia lalu meninggalkan ruangan bersama seorang teknisi forensik yang membawa dokumen tersebut dengan sarung tangan dan plastik kedap udara. Begitu pintu tertutup, salah satu penyidik menatap Jaka. Mulai sekarang, Anda berada di bawah perlindungan kami. Jangan bicara kepada media. Semua pertanyaan harus lewat kami. Nada suaranya tegas, namun di balik itu Jaka merasakan adanya kekhawatiran. Di luar gedung Bareskrim, suasana mulai panas. Puluhan wartawan berkumpul di depan gerbang, kamera siap merekam setiap gerakan. Isu penemuan ijazah ini sudah menyebar luas, dan semua orang ingin tahu apa hasil pemeriksaan forensik. Sementara itu, di sebuah ruang laboratorium yang dingin, Dr. Handoko mulai menyiapkan peralatan lanjutan, mikroskop resolusi tinggi, spektrometer tinta, dan lampu khusus untuk memeriksa serat kertas.
Setiap detik pemeriksaan membawa ia semakin dekat pada satu kesimpulan yang tak bisa dipungkiri. Jika kesimpulan itu diumumkan, bukan hanya Mulyono yang akan terguncang, tapi seluruh negeri akan membicarakannya. Laboratorium forensik dokumen di lantai bawah gedung Bareskrim terasa dingin dan sunyi. Hanya suara mesin analisa yang berdengung pelan. Di atas meja kaca, salinan ijazah itu terhampar di bawah lampu putih terang. Dr. Handoko mengenakan jas laboratorium, kacamata pelindung, dan sarung tangan tipis. Setiap gerakannya lambat namun presisi. Ia memulai pemeriksaan dengan spektrometer tinta, alat yang bisa mengurai komposisi kimia tinta pada dokumen. Layar monitor di sampingnya menampilkan grafik-grafik warna. Jari telunjuknya menggeser kursor ke tanda tangan pembimbing akademik, lalu membandingkannya dengan sampel tinta asli yang didapat dari arsip universitas. Perbedaannya jelas. Tinta ini bukan tinta pena arsir manual, gumamnya pelan. Komposisinya sama persis dengan tinta cetak printer injeksi. Selanjutnya, ia mengamati stempel universitas dengan mikroskop elektron. Biasanya, stempel resmi meninggalkan lekukan halus pada serat kertas karena tekanan cap. Namun pada dokumen ini, seratnya rata, tanpa bekas tekanan sama sekali. Seolah-olah stempel itu hanyalah gambar yang dicetak di atas kertas. Dr. Handoko mencatat semua hasilnya dengan cepat. Ini bukan sekadar tiruan, katanya pada asistennya. Ini pemalsuan penuh. Dari kertas, tinta, hingga tanda tangan. Sementara itu, di lantai atas, penyidik utama menerima telepon dari pimpinan. Kita harus siap mengumumkan hasil pemeriksaan secepatnya. Media sudah mengepung, dan publik menunggu kepastian. Jaka duduk di ruang tunggu, menggenggam gelas kopi yang sudah dingin. Ia memandang kosong ke arah televisi yang menyiarkan berita tentang Mulyono. Sumber dokumen itu belum terungkap, ujar pembawa berita. Namun pihak kepolisian disebut telah mengamankan seorang saksi kunci. Jaka menunduk, sadar bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Beberapa jam kemudian, Dr. Handoko keluar dari laboratorium dengan wajah serius. Di tangannya, map hitam berisi hasil pemeriksaan lengkap. Ia berjalan cepat menuju ruang rapat khusus yang sudah dipenuhi penyidik. Berdasarkan seluruh pengujian, ucapnya tegas, dokumen ini tidak memenuhi standar autentifikasi ijazah. Jenis kertas komersial, tinta tanda tangan hasil cetakan, stempel digital, dan format halaman yang berbeda dari arsip universitas. Semua indikasi ini membuktikan, dokumen ini palsu. Ruangan hening sejenak. Lalu penyidik utama berkata, kita gelar konferensi pers malam ini. Jaka yang mendengar percakapan itu merasakan dadanya berdegup kencang. Ia sadar, sebentar lagi, rahasia yang ia temukan di kios fotokopi kecilnya akan menjadi berita utama di seluruh negeri. Malam itu, halaman depan gedung Bareskrim berubah menjadi lautan cahaya. Puluhan wartawan berdesakan, kamera dan mikrofon terangkat tinggi. Suara mereka bercampur menjadi satu, memanggil-manggil nama penyidik yang akan memberikan keterangan resmi. Jaka duduk di dalam ruangan, jauh dari sorotan kamera. Ia hanya bisa mendengar riuh rendah suara di luar. Dua petugas berjaga di pintu, memastikan tidak ada satupun jurnalis yang bisa masuk. Di tangannya, segelas air mineral bergetar mengikuti degup jantungnya. Di ruang konferensi pers, meja panjang sudah disiapkan. Di tengah duduk seorang pejabat tinggi Bareskrim, di sebelahnya Dr. Handoko dengan map hitam yang telah menjadi pusat perhatian sejak siang. Lampu sorot diarahkan, tanda siaran langsung sudah menyala. Pejabat itu membuka acara dengan nada serius. Saudara-saudara, malam ini kami akan menyampaikan hasil pemeriksaan dokumen yang diduga terkait kasus pemalsuan ijazah. Pemeriksaan dilakukan oleh ahli forensik dokumen yang telah berpengalaman dalam kasus-kasus nasional. Lalu, giliran Dr. Handoko berbicara. Suaranya tenang, namun setiap kata yang keluar membuat ruangan semakin hening. Dokumen yang ditemukan di Pasar Pramuka telah kami teliti secara menyeluruh. Hasilnya menunjukkan ketidaksesuaian di berbagai aspek. Jenis kertas, komposisi tinta,
stempel, hingga tanda tangan akademik. Semua ini mengarah pada kesimpulan bahwa dokumen tersebut tidak sah secara hukum. Salah satu wartawan langsung mengacungkan tangan. "Pak, apakah benar nama yang tertera di dokumen itu adalah Mulyono, mantan pejabat yang sedang menjadi sorotan?" Dr. Handoko menatap lurus ke arah kamera. "Benar. Nama yang tertera adalah Mulyono." Sekejap, ruangan pecah oleh suara kilatan kamera dan teriakan pertanyaan. Mikrofon saling bertabrakan, mencoba menangkap reaksi lebih lanjut. Namun Dr. Handoko hanya menutup map hitam itu dan menambahkan, "Untuk detail penyelidikan lebih lanjut, akan kami sampaikan di waktu berikutnya." Di ruang sebelah, Jaka menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia sadar, momen ini akan mengubah hidupnya. Dari seorang tukang fotokopi biasa, kini namanya, meski belum terungkap ke publik, telah menjadi bagian dari kasus yang mengguncang negeri. Di luar gedung, berita itu sudah menyebar. Tayangan langsung di televisi memancing diskusi panas di media sosial. Tagar ijazah Mulyono palsu kembali memuncaki trending, disertai spekulasi liar dari warganet. Bagi Jaka, badai ini belum berakhir. Ia hanya bisa menunggu, entah akan dibawa kemana arus besar yang sudah terlanjur ia masuki. Sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta pagi itu terasa berbeda. Ruang sidang penuh sesak, tak hanya oleh awak media dan pengunjung, tetapi juga oleh aparat keamanan yang berjaga dengan pakaian seragam lengkap. Sorot mata penasaran tertuju pada dua orang yang duduk di kursi saksi. Keduanya adalah anggota TNI asal Papua, yang selama ini disebut-sebut mengetahui detail pertemuan rahasia antara Mulyono dan seorang dosen senior. Di kursi terdakwa, Mulyono tampak tegang. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat pucat. Setiap kali jaksa menyebut namanya, matanya bergerak cepat, seperti mencoba membaca situasi. Jaksa penuntut umum mulai membuka berkas, membaca kronologi yang telah disusun dari bukti dan keterangan saksi. Suasana menjadi hening ketika jaksa memanggil saksi pertama, Sersan Yohanis. Pria berperawakan tegap itu maju dengan langkah mantap, seragam TNI-nya rapi tanpa celah. Ia memberi hormat sebelum duduk. Jaksa mulai mengajukan pertanyaan, menelusuri kejadian yang ia saksikan sendiri. Yohanis menceritakan malam ketika ia dan rekannya, Serda Markus, diperintahkan mengawal Mulyono menuju sebuah rumah di kawasan Condong Catur. Di sana, kata Yohanis, mereka melihat Mulyono bertemu dengan seorang pria tua yang kemudian mereka ketahui sebagai dosen senior universitas ternama di Jogja. Pertemuan itu berlangsung singkat, namun ia melihat jelas amplop tebal berpindah tangan. "Apakah saudara tahu isi amplop tersebut?" tanya jaksa. Yohanis menggeleng. "Saya tidak tahu isi persisnya, tapi dari bobot dan bentuknya, sepertinya bukan sekadar dokumen biasa," jawabnya tegas. Suasana ruang sidang kembali riuh oleh bisik-bisik penonton. Mulyono terlihat gelisah, tangannya menggenggam kursi erat-erat. Hakim mengetukkan palu, meminta semua pihak tenang. Saksi berikutnya, Serda Markus, memberikan kesaksian serupa. Ia bahkan menambahkan bahwa sebelum pertemuan itu, Mulyono sempat berbicara di telepon dengan nada marah, menyebut kata ijazah berulang kali. Keterangan kedua prajurit ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada upaya sistematis untuk merekayasa dokumen. Jaksa lalu mengajukan barang bukti berupa rekaman CCTV yang memperlihatkan Mulyono dan dosen senior memasuki rumah tersebut. Ketegangan memuncak ketika hakim memerintahkan rekaman diputar di layar ruang sidang. Semua mata tertuju, dan saat wajah Mulyono muncul di layar, ruangan kembali hening. Sidang hari itu ditutup dengan jadwal pembacaan tuntutan pekan depan. Namun, jelas bagi semua yang hadir, posisi Mulyono semakin terpojok. Bayangan kebenaran mulai terbentuk, dan publik tinggal menunggu potongan terakhir dari puzzle ini terungkap. Pagi itu langit Jogja cerah, namun suasana hati di markas Bareskrim terasa tegang. Setelah berbulan-bulan pengumpulan bukti, saksi, dan konfirmasi silang, penyidik akhirnya memanggil Mulyono untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Semua data telah tersusun rapi di meja penyidik, salinan dokumen,
rekaman wawancara, hingga hasil uji forensik dokumen dari laboratorium resmi. Mulyono masuk dengan wajah dingin, didampingi pengacaranya. Tatapannya menyapu ruangan, seolah ingin membaca kekuatan lawan yang dihadapinya. Di hadapannya, para penyidik telah siap, berpakaian seragam lengkap, dan menatap tanpa gentar. Saudara Mulyono, buka penyidik utama dengan suara tegas. Kami sudah memeriksa semua dokumen yang Anda serahkan dan membandingkannya dengan arsip resmi universitas. Ada perbedaan mendasar yang tidak bisa dijelaskan. Pengacara Mulyono berusaha menyela, namun penyidik melanjutkan, selain itu, kami memiliki keterangan dari mantan dosen pembimbing Anda yang menyatakan tidak pernah menandatangani skripsi yang menjadi syarat kelulusan. Mulyono terdiam. Tangannya menggenggam kursi dengan kuat. Ruangan itu sunyi beberapa detik, hanya terdengar detak jam dinding. Salah satu penyidik kemudian membuka map terakhir, mengeluarkan bukti transfer sejumlah besar uang kepada pihak tertentu di luar negeri, yang waktunya berdekatan dengan penerbitan ijazah tersebut. Apakah Anda ingin menjelaskan ini? Tatapan Mulyono mulai goyah. Matanya bergerak cepat, mencoba mencari celah, namun fakta-fakta yang disodorkan terlalu rapat untuk dibantah. Semua rangkaian bukti telah membentuk satu garis lurus menuju dirinya. Akhirnya, dengan napas berat, Mulyono menunduk. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menghela napas panjang. Dalam diam itu, kebenaran seolah berbicara sendiri. Di luar ruangan, kabar tentang pemeriksaan ini mulai menyebar. Wartawan telah berkumpul di halaman markas, menunggu konfirmasi resmi. Namun penyidik tahu, saat ini bukan lagi tentang mengejar pengakuan, tetapi memastikan semua prosedur berjalan sempurna agar kebenaran ini tidak lagi bisa dihindari, atau diputarbalikkan oleh siapapun. Di tengah hiruk-pikuk media, para penyidik berjalan keluar ruangan dengan langkah mantap. Mereka tahu, perjuangan panjang ini akan segera mencapai ujungnya, dan kebenaran, meski lama tersembunyi, pada akhirnya akan menang.